Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan nama saya Erik Junaidi, mahasiswa semester 5 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, yang saat ini sedang melaksanakan, pra-PLP atau, menjelaskan isi proposal dari pengajuan untuk PLP tersebut. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan saya. Next, judul proposal saya yakni efektivitas sistem pembelajaran digital di era revolusi industri 4.0 di masa pandemi COVID-19 di MTS Madrasatul Quran. Jadi mengapa saya mengambil judul ini, efektivitas sistem pembelajaran digital di era revolusi industri 4.0 di masa pandemi? Karena menurut saya, pada saat pandemi ini antara mahasiswa ataupun siswa, dosen ataupun guru dipaksa untuk bisa menggunakan, yang namanya digital. Karena memang di pandemi Covid ini seperti yang kita ketahui bahwasannya, sesuai himbauan dari pemerintah, sekolah-sekolah dilarang, bertatap muka atau menggunakan konsep, luring. Maka sebab itu lahirlah sistem pembelajaran daring. Eee, Sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Fatih MPDI yang selama ini, eee, selalu sabar ya, dalam membimbing saya dalam membuat proposal ini. Next ke dasar pemikiran dan kondisi madrasah. Di sini sudah ada pemetaannya yakni kondisi geografis, struktur madrasah, lingkungan madrasah, manajemen, sarana dan prasarana, dan stakeholder. Next, dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran dan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana yang baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam tridharma perguruan tinggi ada yang namanya pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian, serta pendidikan dan pengajaran. Uh, Kalau di PLP sebelumnya karena tidak adanya faktor pandemik ataupun COVID-19, sebelumnya tridharma perguruan ini terlaksana semua. Dikarenakan adanya faktor COVID-19 ini, maka pengabdian masyarakat ditiadakan dikarenakan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi cuma ada penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pengajaran. Dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu pula mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan PLP sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak kompetensi sekaligus. Kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional secara nyata. Next. Di sini ada kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, Dusun Tebu Ireng termasuk dalam Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dusun Tebu Ireng berada di 1 kilometer dari pesantren Tebu Ireng. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan lokasinya, bisa datang ke ini, Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran Tebu Ireng yang jaraknya 1 kilometer dari pesantren Tebu Ireng. Mungkin di Maps sudah ada ya. Tabel struktur Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran Tebu Ireng. Yang pertama, kepala sekolah. Beliau dengan nama Muhammad Jurnali Ruslan. Dan selanjutnya Waka Kurikulum, Bapak Fakih Haryono. Selanjutnya Waka Kesiswaan, Ahmad Hisham. Dan yang terakhir Kepala Laboratorium, Bapak
Ifudin. Selanjutnya lingkungan madrasah. Madrasah Sanawiyah, Madrasatul Quran merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang lokasinya berada di naungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya lingkungan Madrasah Sanawiyah MQ ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kalau secara sistem pendidikannya berada di bawah Kementerian Agama tentunya. Tapi kalau secara yayasan berada di bawah naungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran atau yang sering disingkat MQ. Next, selanjutnya di sini saya mengambil manajemen sarana dan prasarana madrasah. Dari segi arti, manajemen sarana dan prasarana ialah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Jadi manajemen sarana dan prasarana ini ialah proses pendayagunaan atau faktor-faktor yang mendukung di dalam sistem pembelajaran agar terbentuknya sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketika berbicara efektif dan efisien, di sini memiliki dua makna, yakni dalam pendayagunaannya tidak hanya memakai, tapi juga harus menjaga agar sarana dan prasarana di dalam sebuah lingkungan madrasah ini dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah ataupun madrasah. Berbicara tentang rasa nyaman ya, setiap orang pasti menginginkan sebuah kenyamanan, tidak hanya dalam sebuah lingkungan keluarga tapi juga dalam pembelajaran. Jadi apabila dalam pembelajaran saja sudah tidak ada rasa nyaman, nantinya siswa-siswi ini tidak akan betah di dalam sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal bahwasannya sarana dan prasarana di dalam sebuah lembaga harus berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dengan relevan sesuai dengan kepentingan pendidikan. Jadi tersedianya sarana dan prasarana ini harus memenuhi kuantitatif ataupun kualitas yang relevan untuk kepentingan madrasah. Seperti contoh, ketika dalam sebuah lembaga ini membutuhkan yang namanya pembelajaran daring, otomatis dalam sebuah lembaga ini memerlukan yang namanya komputer ataupun laptop. Tapi kalaupun ternyata di dalam sebuah madrasah tidak ada yang namanya komputer ataupun laptop, kan otomatis madrasah ini tidak mampu melaksanakan yang namanya sistem pembelajaran daring. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang relevan sesuai kepentingan pendidikan. Next, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan di NTS Madrasatul Quran Tebuireng. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan oleh personil sekolah dalam pencapaian tujuan pelajaran di sekolah. Jadi otomatis dalam sebuah lembaga sarana dan prasarana ini harus siap pakai. Kan sangat lucu apabila contoh nih ketika kita hendak melaksanakan pembelajaran daring. Ternyata laptopnya saja tidak siap pakai. Nah, bagaimana prinsip pencapaian tujuan dalam proses pendidikan ini akan tercapai gitu loh. Jadi
prinsip pencapaian tujuan yang pertama adalah sarana dan prasarana harus sudah siap pakai. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaian harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Di sini juga lembaga dari lembaga tersebut ya harus dari MK ini selalu mendahulukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi untuk menghindari pemborosan, mana yang penting untuk dibeli dan mana yang tidak penting untuk dibeli ya tidak dibeli agar pembiayaan dalam lembaga tidak boros. Selanjutnya prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak berwenang. Maksudnya apa? Jadi lembaga tersebut tidak bisa secara semena-mena ya dalam memenuhi sarana dan prasarana di dalam madrasah karena memang sudah diperhatikan oleh undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis. Selanjutnya yaitu prinsip komprehensif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak, yang artinya di sini tidak bisa berjalan secara individualisme, tapi harus secara kompak agar terlaksananya sarana dan prasarana secara baik. Next, stakeholder madrasah. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu sih. Mungkin di dalam manajemen stakeholder ini sering diucapkan, tapi mungkin sedikit yang tahu seperti itu. Stakeholder ini memiliki arti pemangku kepentingan internal diantaranya pemimpin yayasan, pemimpin pondok, pesantren, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, karyawan, murid, masyarakat sekitar. Jadi di stakeholder ini kalau secara singkatnya stakeholder ini diartikan sebagai pemangku atau pemangku jabatan di dalam sebuah lembaga atau yang memiliki kepentingan di dalam sebuah lembaga tersebut. Seperti kalau faktor internalnya ada pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, pengelola lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dan sebagainya. Sedangkan secara eksternal ada Kementerian Agama, instansi, bank dan lantabur. Jadi seperti Kementerian Agama, instansi, bank dan lantabur ini turut berpartisipasi untuk memajukan lembaga tersebut cuma secara eksternal, tapi tidak di dalam. Next, permasalahan dan identifikasi permasalahan di madrasah. Jadi berdasarkan hasil survei yang saya laksanakan di MTS Madrasatul Quran, bahwasannya masih banyaknya guru yang belum terlalu memahami cara atau pelaksanaan kuliah daring tersebut. Mungkin tidak menutup kemungkinan adanya guru-guru yang sudah sepuh ataupun guru-guru yang memang kurang berkecimpung di dalam bidang gadget ya, jadi kurang bisa dalam menerapkan sistem daring. Cuma dari Madrasatul Quran, MTS Madrasatul Quran sendiri masih mengupayakan agar antara guru dan siswa mampu melaksanakan sistem pembelajaran secara daring. Seperti yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah Indonesia bahwasannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan work from home, bekerja dari rumah, yang menjadikan para guru kesulitan dalam menyampaikan mata pelajaran melalui media daring karena tidak semua guru memahami penggunaan media sosial serta masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara daring. Begitu juga tidak konsistennya kedisiplinan kehadiran para siswa. Juga pelaksanakan ekstrakurikuler yang masih belum dilaksanakan mengakibatkan target hafalan yang harus diselesaikan siswa tidak terpenuhi. Jadi untuk teman-teman bahwasannya
MTS Madrasatul Quran ini memadukan dua kurikulum ya. Jadi kurikulumnya itu ada yang namanya kurikulum dari pemerintah K13, ada juga tapi dipadukan dengan ada penambahan. Jadi hafalan Al-Qur'an. Jadi di Madrasatul Quran ini siswa ada target-target hafalan tertentu. Namun, setelah siswa kembali ke pesantren, sekolah juga kesulitan dalam mengatur jam belajar kelas karena harus mengikuti protokol kesehatan ketat, salah satunya dengan menerapkan sistem shift masuk kelas. Jadi ada juga ya sistem di model shift. Jadi untuk hari ini kelas 1, untuk besoknya lagi kelas 2 dan berikutnya kelas 3, seperti itu terus. Jadi model shift. Memang ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem shift dan juga di MQ juga menerapkan sistem shift. Selanjutnya program kerja atau nama program kerja. Yang pertama PLP MTS MQ Tebu Ireng Jombang. Yang pertama di sini saya membuat video profil lembaga MTS MQ Tebu Ireng Jombang. Kenapa kok membuat video profil lembaga MTS MQ Tebu Ireng Jombang? Diharapkan dengan adanya membuat video profil lembaga MTS MQ Tebu Ireng Jombang ini mampu membuat halayak ramai itu tahu bahwasannya ini loh Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran Tebu Ireng dan MTS MQ ini mampu terkenal baik melalui media ataupun dan lain sebagainya lah. Selanjutnya observasi problematika sarana dan prasarana. Jadi di sarana prasarana ini kita juga mengobservasi apa saja sih permasalahan di dalam sarana dan prasarana. Karena kan beda ketika kita MQ ini melakukan pembelajaran sistem secara luring dengan secara online. Otomatis ada tambahan sarana dan prasarana tambahan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya perencanaan, pengupayaan dan alokasi fasilitas sarana dan prasarana di tengah pandemi COVID-19. Pastilah adanya tambahan dari pihak madrasah untuk mengupayakan fasilitas baru seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Selanjutnya membuat data pengeluaran dana untuk sarana dan prasarana selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir membuat pengelompokan fasilitas sarana dan prasarana antara yang efektif dan tidak efektif. Tujuan program untuk yang pertama meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi Universitas Hasyim Asy'ari dengan berbagai instansi, khususnya lembaga pendidikan MTS MQ Tebu Ireng. Dan yang kedua mengetahui profil serta latar belakang lembaga pendidikan. Selanjutnya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen sarana dan prasarana dan tugas dari Waka Sarana dan Prasarana secara luas di MTS MQ. Selanjutnya mengetahui berbagai fungsi dari sarana dan prasarana serta penggunaannya secara baik di kondisi pandemi. Selanjutnya mengetahui struktur kepengurusan serta pembagian tugas di setiap bidang di MTS MQ. Selanjutnya agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan di program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari, diharapkan mahasiswa serta siswanya dapat memiliki persiapan dalam menghadapi situasi persaingan lingkungan kerja. Selanjutnya target kualitatif menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi COVID-19. Dan selanjutnya terbentuknya pola hidup sehat madrasah di saat pandemi COVID-19. Diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing. Selanjutnya menambah pembelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun sedang melakukan social distancing. Dan itu telah tadi pemaparan dari hasil proposal saya dan saya ucapkan terima kasih
kepada teman-teman yang sudah ikut serta di dalam pemaparan proposal saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.